dari Epidemiologi 22. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu epidemiologi penyakit menular. Nah, apa sih itu epidemiologi penyakit menular? Epidemiologi penyakit menular adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit menular menyebar di suatu populasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi penyebarannya. Nah, ilmu ini membantu kita memahami pola penyebaran penyakit, faktor risiko yang terlibat, serta cara-cara untuk mencegah dan mengendalikan wabah tersebut. Nah, kemudian penyebaran penyakit menular ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama yang dikenal dengan triad epidemiologi, seperti agen penyakit, inang, dan lingkungan. Agen penyakit merujuk pada mikroorganisme atau patogen yang menyebabkan suatu penyakit seperti virus, bakteri, ataupun parasit. Nah, dalam kasus COVID-19, agen penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Nah, inang adalah individu yang dapat terinfeksi oleh agen penyakit. Dan dalam kasus COVID-19, manusia adalah inang utamanya. Faktor-faktor tertentu seperti usia, status kesehatan, dan sistem kekebalan tubuh yang dapat memengaruhi seberapa rentan seseorang terhadap infeksi. Kemudian lingkungan termasuk kondisi dalam geografis, kepadatan penduduk, dan sanitasi. Kemudian interaksi sosial. Ini dapat berperan penting dalam penyebaran penyakit. Nah, COVID-19 ini menjadi contoh nyata dari epidemiologi penyakit menular yang cepat menyebar di seluruh dunia. Kemudian virus ini menular melalui droplet pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau saat berbicara, serta melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi. Nah, selain itu, banyak orang yang dapat menularkan virus meskipun tidak menunjukkan gejala COVID-19 atau bahkan sebelum mereka mengalami gejala yang memperburuk penyebaran tersebut. Nah, dalam upaya mengendalikan pandemi ini, tindakan pencegahan seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan yang telah diterapkan secara luas. Nah, kemudian vaksinasi juga di sini menjadi salah satu langkah yang sangat penting dilakukan guna keberhasilan dalam mengurangi jumlah kasus yang parah dan kematian, serta dapat mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian penggunaan permodelan epidemiologi juga ini sangat membantu dalam memprediksi bagaimana penyakit ini akan menyebar, sehingga pemerintah dapat merencanakan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi wabah tersebut. Selain dampak kesehatan, COVID-19 juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Pembatasan aktivitas sosial, penutupan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan perjalanan mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan menyebabkan kerugian besar. Pengangguran meningkat, banyak usaha-usaha kecil yang tutup, dan ketidakpastian ekonomi meningkat di seluruh dunia. Kemudian dampak psikologis yang bisa terjadi ini juga dirasakan oleh banyak orang dengan meningkatkan kecemasan, stres, dan isolasi sosial. Nah, dalam mengatasi pandemi seperti ini, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai sektor menjadi sangat penting untuk kita dapat mengendalikan wabah dengan efektif dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Nah, melalui studi epidemiologi, kita dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ancaman seperti penyakit menular yang di masa mendatang dan mengurangi dampaknya pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Cukup sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu.